Iya, Bener emang masyarakat Marvel jauh lebih banyak kalau dari segi marketing. Oh ya, jelas kan? Indonesia. Indonesia kalau nggak Marvel nggak makan. Nggak Di situ makan. di kita pun begitu kalau kita bahas Marvel rame. Gue bukannya benci Marvel, banyak film Marvel yang keren-keren. Banyak. Ya tapi kali ini, apalagi untuk awalan sebagai Phase 5 gitu, kok parah banget. Bukan sekedar mediocre, bukan. Ini sampah nih. Nanti nextnya dia bakal kesalip sama DC dong, menurut lo? Oh, ini. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 53, It's Nothing But Movie. So, kali ini ada film yang baru keluar, judulnya Ant-Man Quantumania. Mantap, bukan? Ant-Man and the Wasp Quantumania. Gue di sini excited banget pengen ngobrol-ngobrol barengan sama content creator, YouTuber, dan TikToker juga. So, langsung aja please welcome Timothy dari Ngelantur. Ya. Selamat datang Timothy. Halo. Ya. Tapi sebelum kita bahas tentang Ant-Man, awalnya gimana sih, Tim? Lu tuh bergerak di konten kreator bidang apa, misalnya ngebahas konten apa atau awal mulanya lah. Ini Ngelantur tuh anak baru kemarin sore kan, baru 5 bulan ini. Jadi awalnya gue kasih, sebenarnya ini brand ya, Ngelantur tuh brand. Jadi awalnya gue nggak ada niatan buat ke arah pop culture gitu. Awalnya emang brand aja dan gue juga desainer ya kan. Ya, jadi gue suka gambar. Gue suka gambar baju gitu kan buat clothing gitu. Nah, Ngelantur ini gue ambil ya pemikiran gue sih sebenarnya kata-kata Ngelantur ini berkata-kata tanpa konsep gitu, yang gue maksud gitu. Oke. Jadi gue tuh paling benci kalau misalnya kayak disuruh buat skrip, stick to the plan gitu kan. Aduh, paling gak suka gue. Awalnya ngomong Ngelantur, yang penting ada kosakatanya, ada knowledge-nya, ya udah keluarin aja, gitu loh. Dan awalnya random nih. Dan ya gue perlu, akhirnya gue mikir juga, perlu nih segmented ke satu sisi gitu kan. Dan gue pilih pop culture. Iya, dulu gue dikasih asupan begitu banyak kan mengenai film. Nggak cuman superhero aja gitu kan. Dari Disney gitu kan, animasi, pokoknya apapun film itu yang emang trending, emang suka gue tonton ya gue tonton gitu. Makanya at the end ya gue coba ngomongin tentang film dan ya puji Tuhan. Di mana platform pertama kali lu ngomongin tentang film? TikTok atau Instagram atau YouTube sih. YouTube. Okay. YouTube awalnya emang YouTube, gue bikin podcast pertama kali ya. Oke, seiring berjalannya waktu, akhirnya gue bisa bilang bahwa nggak Marvel nggak makan. Nggak gitu juga sih. Konten lu terkenal dengan konten Marvel justru. Nggak sih, sebenarnya kalau misalnya Ngelantur ya Ngelantur ya berarti ngomongin gue pribadi kan. Gue tuh dari dulu fans DC sebenarnya. Fans DC sebenarnya ya. Cuman ya kan Ngelantur kan ya nggak mungkin kita segmennya ke DC doang gitu kan. Ya pasti. Dan bukannya gue nggak suka Marvel gitu, gue suka DC karena emang film-filmnya lebih banyak yang gue suka. Tapi nggak menutup kemungkinan, maksudnya banyak juga film Marvel yang gue suka gitu. Pokoknya gue tuh suka film yang emang bagus ya gue tonton, ya gue suka gitu loh. Tapi awalnya terkenal dengan konten Black Panther itu kan? Black Panther ya mungkin ya. Iya kan? Bener emang masyarakat Marvel jauh lebih banyak kalau dari segi marketing. Oh ya jelas kan? Indonesia kalau nggak Marvel nggak makan. Di situ di kita pun begitu, kalau kita bahas Marvel rame ya kan. Tapi kalau bahas film yang kayak kalau bahas filmnya James Cameron gitu ya biasa aja lah. Tapi sekarang lu ngeliat Marvel kayak gimana sih, Tim? Kan sekarang kan udah banyak yang komen nih kalau Marvel katanya kualitasnya berkurang atau dari kita udah punya standar tinggi di Endgame, terus ada No Way Home, tiba-tiba setelah itu langsung benar. Setuju banget sih. Terjun bebas tuh kayaknya ke bawah secara kualitas. Menurut lu gimana, Tim? Ya setuju banget. Gue dari dulu yang selalu bilang, gue tuh kayak apa adanya, makanya kan Ngelantur ya, balik lagi ya, apa adanya. Emang kalau emang jelek, emang sampah gitu, tanda kutip, ya ngomong aja gitu. Ya kalau nggak bakal bagus-bagus. Kalau kita nggak kritik nggak bakal bagus-bagus gitu. Ya kalau misalnya film Marvel kita lihat, apalagi di tahun kemarin di Phase 4 ya. Wah, kacau yang bagus apa ya gue bilangnya? Ya maybe Spider-Man No Way Home, dan itu pun fan service doang. Gue bilang. Iya, project curang gitu. Dari segi film biasa aja. Tuh kalau misalnya 2 orang itu dihilangin ya. Tobey Maguire sama Andrew Garfield dihilangin, habis. Sama aja sebenarnya. Habis kan? Ya. Tapi sekarang muncul fase 5 Ant-Man Quantumania ya kan, sebagai pembuka ya fase 5. Dan menurut gua, nih sebenarnya agak spoiler sedikit, tapi ini agak... Ini spoiler nggak apa-apa kita? Nggak apa-apa sih kayaknya. Santai ya? Kan ini tayangan Jumat, berarti ya ada beberapa yang ke-spoiler, tapi sedikit aja nggak apa-apa kita spoil. Tapi menurut gua, review pertama dari gua nih, karena masih fresh banget, menurut gua Ant-Man tuh kurang sih.
Jujur kurang banget karena gue udah nge-build ekspektasi di fase 4 terlalu banyak dan itu banyak dikecewain juga sama Marvel. Nah, sekarang gue di fase 5 udah nggak mau berekspektasi apa-apa lagi gitu kan. Dan pas Ant-Man keluar bener aja pas gue nonton ini adalah film Marvel yang sama sekali nggak fun dan bukan karakter Marvel yang seperti ini yang gue cari gitu. Lu gimana pertama kali nonton tuh? Ya, sama persis. Sama kan? Sama persis. Ya gimana ya? Gue ngomong tuh ini sekali lagi ngomong nih ya guys ya, jangan dibully gitu. Iya. Gue bukan benci Marvel, banyak film Marvel yang keren-keren. Banyak. Ya, tapi kali ini, apalagi untuk awalan sebagai Phase 5 gitu, kok parah banget. Bukan sekedar mediocre, bukan. Ini sampah nih. Trailernya bagus ya? Wah, masalahnya itu. Trailernya kok keren. Gue kan kalau di YouTube gue sering reaction juga ya. Sering bikin reaction. Wow, pakai soundtracknya Elton John. Wah, gila tuh kayak wah hype. Pas gua nonton tadi ngantuk serius. Sama gue juga rada ngantuk sih di tengah-tengah. Gue tuh pas final battle-nya kan gue lumayan melek tuh kan. Lumayan. Dan yang paling gue suka di adegan Ant-Man tuh cuman si Hank Pym bawa semut-semutnya itu. Wah, itu keren pas banget. Setuju banget. Setuju banget. Itu keren banget menurut gue. Jadi kita bisa ngelihat Ant-Man punya kedekatan sama semut di film ini. Gitu. Yang sebelumnya kita Ant-Man cuma bisa jadi kecil doang. Tapi sekarang di film ini gue suka adegan itu lah. Oke, kalau biasa tuh kalau gue ngebahas film, review film, gue tuh ya teori gue masukin dikit-dikit lah. Tapi biasa gue mulainya dari fase biasanya. Oh, fase. Fase dalam sebuah film tuh menurut gue salah satu elemen yang paling penting tuh. Kalau mau nge-review film, fase dulu kita lihat tuh. Nah, oke, kita rapi ya coba ya. Dari fase yang dari yang pertamanya dulu nih, kan dimulainya tuh flashback kalau nggak salah kan? Flashback si Janet Van Dyne ketemu sama si Nathan Richard, ya kan? Dapat tuh ya kan? Oh berarti nanti yang kita dapat nih sisi Kangnya pelan-pelan nih. Masuklah ke Ant-Man setelah peristiwa Blip, dapat kan background story-nya, setelah itu peristiwa gimana, bagus nih ya kan, rapi kan fasenya. Terus lanjut lagi ke fase ketika keluarganya sama Hope ya kan, sama Hank Pym, sama anaknya bahkan. Oke, masih bagus, masih rapi bisa dibilang. Ya kita bisa lihat konfliknya lah ya kan antara mereka kan dari awal udah kelihatan tuh. Kalau si Casey udah kehilangan bapaknya berapa lama, jadi mau jadi vigilante gitu kan. Masuk penjara berapa kali. Terus habis itu si Hank malah ngedukung. Nah, terus si Scottnya nggak suka gitu kan. Sedangkan ini beda lagi nih, siapa? Si Janet. Si Janet juga masalah sendiri. Dia nggak mau, kalau misalnya ditanya malah nggak, diem. Mampus, masalah berikutnya baru kena tuh. Ini karena dia nggak mau ngomong dari awal sebenarnya. Gengsi banget buat ngomong gitu. Nah itu masih bagus tuh. Nah tapi ketika mereka masuk ke insap semua ke kayak Quantum Realm gitu kan, ini udah mulai aneh. Soalnya udah mulai gak. Pertama, fase itu kan harus dimengerti sama setiap elemen ya, sama sutradara harus ngerti fase, ya kan? Scoring harus ngerti fase, editor harus ngerti fase gitu kan. Karena kita harus bisa nerka tense and release-nya di mana. Ya, betul banget. Tempo, istilah tempo kan. Makanya, nah si Casey Lang ini, kan ini fatal nih. Oh ya, sebelumnya gua ngomong ini judulnya Ant-Man Dos Quantumania. Wasp-nya ngapain di sini? Wah, parah ini. Gua bilang Ant-Man and Casey Lang aja lah. Casey Lang ya, bener-bener setuju. Iya kan? Udah gitu, udah Casey Lang yang bener-bener plot utama karakter utama. Actingnya pak, kacau sih. Wah parah. Gue nggak menemukan perkembangan emosional dari awal dia dikenalin di Ant-Man terus sampai di ending final battle-nya itu dan udah jadi ibaratnya dia punya kondisi yang bener bisa mati gitu ya. Tapi mukanya tuh biasa aja gitu, tetap glowing, ya kan. Terus dia tetap nggak ada goresan sama sekali pas final battle gitu. Padahal semuanya tuh udah ya si yang suku dari Quantumnya itu udah hitam-hitam mukanya. Casey tetap lari aja gitu biasa. Ya oke lah. Pemilihannya sebenarnya mirip sama aktris sebelumnya yang kecil tuh, emang Casey Lang, si Adi kalau nggak salah, mirip mukanya. Iya, mirip. Cantik banget. Ya, gemesin, orang bilang gemes, ya gue setuju lah. Tapi actingnya, wah, gue ngeliat, gue udah enak ya, setiap kali ngomong, Dad, enak lah. Enak banget tuh, buset, Dad ngomong lagi loh. Gitu loh, dia ngomong tuh, aduh. Halo Pinat, gitu. Iya, ngomongnya, Dad. Matanya polos banget, nggak ada jiwa soulnya tuh nggak ada. Bener. Dari awal sampai akhir. Iya, parah itu. Gue setuju. Dan itu mempengaruhi fasenya, mempengaruhi plot line-nya juga ke development karakter si Casey Lang ini. Iya, bener. Gitu kan? Dia mempengaruhi penonton jadi ngerasa nggak punya empati ya sama si Casey ya. Karena emang itu betul. Jadi itu pertama tuh masalah Casey Lang. Oke, ya kan? Masuk ke Quantum Realm ya kan?
Ini fasenya mulai aneh nih ya kan, mulai aneh plot ceritanya. Kita masih oke sebenarnya karena ditis-tis mengenai si Kang. Dikit-dikit kan. Melalui penduduk di situ dikasih lihat Kang, tapi gua ngerasa satu yang kurang banget menurut gua, thrilling dari si Kang nih nggak dapet gua. Dari tis-tisnya itu setidaknya gua bilang nih ticking bomb. Oke. Jadi kayak tek harusnya dikasih nggak ada, itu nggak dapat sama sekali. Itu flat banget. Bahkan ketika itu penduduknya itu ceritain mengenai Kang, kita dikonquer gitu kan. Tapi ya kita nggak dapat itu sedihnya gimana, depresi, stresnya mereka gimana. Dan ketika mereka itu perang di akhir film, jadi nggak dapet background story-nya gitu loh, development-nya nggak ada. Jadi Gitu. kita taunya latar belakang Kang ini justru dari penduduk lokal kuantum itu kan. Iya, tapi kurang. Yang dia diagung-agungkan. Wah, takut banget nih gue sama dia. Tapi ketika ada sosok Kangnya kok jadi gini ya. Nah. Tapi overall rating 1 sampai 10 lu nilai berapa, Ant-Man? Gua 6 sih ya. 6 ya? 6 sih ya. Beda 1 lah, gue 5. 6. Masih oke. 6 itu pun gue juga nilainya sedikit gue naikin karena CGI, lagi-lagi Marvel oke. Tapi itu pun CGI banyak yang agak aneh juga gue ngeliat. Pertama, ya ngomongin sekarang kita coba ke visual effect nih, gue coba ya. Nah, visual effect-nya sebenarnya CGI dari dulu Marvel kan selalu bagus ya, selalu oke. Dan ya emang keren. Tapi ya di bagian yang gelapnya aja. Ketika, ingat gak yang pas bagian terang, yang ada pasir itu green screen. Kelihatan, kerasa banget. Kerasa banget kan? Kenceng banget ya. Kenceng banget, karena ya terang itu. Mungkin selama ini kebantu karena emang gelap kan. Itu juga permasalahan gue tuh. Sama dia nggak sih tim yang dia masuk ke Quantum Realm pertama kalinya tuh? Itu kurang ya? Keras banget tuh agak keras, yang pas mereka keisap ke Quantum, habis itu masuk ke bulir-bulirnya itu gue ngerasa wah kurang banget karena pergerakan kamera sama CG-nya tuh nggak kesinambungan gitu. Nggak dapet sih. Kalau misalkan gue pengen ngajak lu berandai-andai, kalau misalkan Kang ketemu sama Scarlet Witch, kira-kira menang mana? Menurut lu? Kang sama Scarlet Witch. Wah, kalau ngelihat Kang kayak gini sih, ya Scarlet Witch lah. Jelas lah. Buset tuh Kang apaan tuh? Nggak nemuin X-Factor-nya Kang ya? Nggak ada kayaknya ya? Emang sebenarnya kan dari komik kan kita tahu Kang ini sebenarnya emang manusia biasa. Iya, nggak punya kekuatan. Nathan Richard itu emang cuman manusia biasa dari abad masa depan, keturunannya Reed Richard, Mr. Fantastic, ya kan? Yang emang pinter aja dibuat teknologi. Betul. Gitu. Ya, lu mau saingin sama Scarlet Witch gimana ceritanya? Coba segila itu Black Bolt dibikin hilang mulutnya. Iya. Di MOF ya. Iya. Kalau yang lu ekspektasiin ke depannya, kira-kira Kang ini bakalan seperti apa, Tim? Ya, yang gua harapkan ya, gua pengen sih, apalagi untuk Secret Wars nanti, benar-benar di pamungkasnya, gua nggak mau main villainnya si Kang. Gua pengen ini ya pengeco aja lah. Semoga gua bener ya. Jangan sampai gua salah, ternyata tetap dia nih main villain. Wah, kacau sih. Udah begini awalannya, kan sama Ant-Man-nya kalah ya elah. Gitu. Makanya Ant-Man kabur aja. Iya, makanya ya gua expect Beyonder kayak di komik lah. Kalau nggak Beyonder ya Dr. Doom paling enggak gitu kan. Nah, jangan Kang lagi gitu. Makanya lagi bosen juga. Bosen ya. Aja udah tadi pas ya gua pengen nge-share after credit-nya nggak apa-apa kali ya. After credit-nya kan kita ngeliat tuh yang pertama. After credit 1. Nah, itu dia. Yang tuh udah tiba-tiba Kangnya banyak banget, satu stadion Kang semua anjir. Nah, itu dia. Itu gua ngerasa apa ya? Sebenarnya untuk Marvel yang benar-benar fans banget ya. Oke lah, hype lah. Kita bisa lihat ternyata ada Firaun Ramatot di situ. Iya, benar. Itu kan variannya Kang kan? Iya, variannya Kang. Ada Immortus juga. Oh, ada Immortus ya? Immortus itu yang kepala ini ada topi, itu Immortus. Oh, yang terakhir. Kalau gua nggak salah, itu Immortus. Kan ada 3 tuh. Satunya gua nggak tahu. Satu Immortus, satu Firaun Ramatot. Iya, yang ada 3. Iya. Firaun Ramatot itu emang Nathan Richard kembali ke masa lalu, ke zaman Mesir, ya kan? Jadi Firaun di situ nge-conquer. Nah, kalau Immortus justru dia ini pas lanjutannya nih dari jadi Firaun, dia udah capek perang, ya kan? Dia ke masa depan. Nah, jadilah Immortus, jadi lagi. Gitu. Suaranya gitu kan? Iya, untuk para Marvel fans seru pasti. Tapi orang awam mana ngerti? Yang di after credit kedua nih, Loki. Menurut lu interpretasi lu terhadap yang after credit kedua tuh kayak gimana sih, Tim? Menurut gua Loki ini kan pasti ini adegan bakal muncul di Loki season 2, yakin banget. Oh, ya. Bridging tuh Loki series. Loki pasti ke Loki series season 2. Nah, Loki ini ya kan dia masih terjebak nih di dunia TVA yang udah dipimpin sama Kang. Ya kan ingat kan kita di post credit scene Loki.
Who Remains tapi itu kan Kang-nya ya? Enggak, yang di patung itu Kang. Oh, yang di patung itu. Ya, Patung itu Kang. Kang, ya Kang bener itu ya. Karena Hugh Revenge udah mati. Iya, udah mati. Semua berubah. Iya, oke. Ya, semua berubah Gua jadi. inget, gua inget. Iya, jadi si Kang ya kan. Dan mungkin dia di sini bakal cari tahu nih masalahnya, dia mungkin time travel nih ke zaman Ya, ini travel. bareng sama si Mobius. Mobius si Owen Wilson. Iya, Owen Wilson. Ya kan, bukan Morbius ya. Bukan Jared Leto. Itu kacau juga tuh film. Ya si Mobius. Nah, dia mungkin kembali ke ya zaman. Nah, salah satunya di post credit scene ini. Nah, ini gue juga bingung nih, kok bisa ada Kang di situ? Maksudnya kenapa dia mau mempertunjukkan suatu apa itu kan? Itu juga Sulap kayaknya. kita masih belum tahu ya, mungkin pentas seni atau apa gitu ya. Tapi dia juga mempresentasikan tentang waktu juga tuh Kang-nya di situ kan. Oh, ruang dan waktu ya. Time and space. Ya. Tapi berarti kalau kita ngomongin tentang si main villain ini kan Kang yang di fase 5 ini kan. Dia berarti emang kuatnya adalah banyak variannya itu ya. Banyak varian dan di semua varian itu dia jahat gitu. Cuman satu doang yang baik, Who Remains, dan dia udah mati. Ya mungkin ya emang yang mau di-emphasize itu mungkin variannya ya sini ya. Multiverse kan. Sebenarnya kalau dari animasinya Avengers gitu kan, komik Avengers, ya memang Kang-nya sendiri pun ketika lawan Avengers dia tuh OP juga gitu loh. Meskipun emang levelnya gue bilang ada di bawah Thanos ya. Soalnya kalau di Thanos komik tuh OP banget, serius, overpower banget. Di nerf di sini lah ya, istilahnya di MCU. Mobile Legends Si Kang ini kalau misalnya di komik dia juga lumayan OP. Dengan kursinya itu dia punya berbagai macam teknologi dari masa depan soalnya nih. Iya, benar. Yang bisa benar-benar menghalau setiap anggota Avengers gitu. Bahkan palunya Thor-nya nggak mempan dia, bisa dipentalin lagi. Nah, di Ant-Man tuh di-spill kan, Ya, Avengers. makanya. Itu lucu tuh. Nah, itu gue bingung. Dia ngomong dia bingung semua Avengers. Ini lawan Ant-Man kok kalah? Apa-apaan coba? Lawan semut kalah ya. Semut kalah, buset. Gue juga gak ngerti sih itu gimana ya. Tapi kalau dipikir-pikir si Kang ini kayaknya bakalan lama sih umurnya. Bakal lama. Iya, karena emang ini project MCU Project yang lama. iya maksudnya project yang ngenalin karakter baru gitu. Iya. Waktu Thanos kan kita diomongin terus kan, Thanos akhirnya Endgame pecah. itu. Nah, ini gue nggak tahu nih pecahnya Nggak akan tahu. ada di mana, harusnya Kang Dynasty ya. Secret Wars gue bilang. Gue bilang sih ini benar-benar cuma pengecoh sih. Semoga gue bener. Makanya ini agak kurang gitu kan. Ya pengecoh aja, nanti Beyonder yang lebih gila gitu kan. Soalnya kalau dari dulu treatmentnya Marvel gitu kan, patternnya selalu misalnya dari dulu Thanos sedikit-sedikit kan. Post creditin Avengers 1, post credit Avengers 2, Guardian Galaxy juga muncul sedikit doang. Ya, benar, gitu benar, kan. benar. Baru boomnya itu muncul di Infinity War gitu. War, iya, Baru hype banget. Iya, Kalau ini kok udah dimunculin di Ant-Man. Ant-Man lagi ya? Pengenalan karakternya ada di Ant-Man justru ya. Iya. Tapi gue suka Ant-Man 1 juga tuh. Ant-Man 1. Ant-Man yang ini gue suka satu hal. Apa? Mukanya modok. Wah. Ini nih. Ini jujur aja guys ya. Ini jujur aja guys. Gua tahu emang mukanya bakal kayak gini karena di trailer kan ada. Gua udah kasih lihat juga. Cuman nih pas gua ngeliat awalnya kan topeng dulu kan ya? Iya. Gua liat, oke, modok nih kan, modok. Pas awalannya bagus tuh. Dateng, pas dia terbang. Oh ini modok, langsung tahu nih gua. Terus dikasih POV shot dari modoknya pas terbang. Dengan gergajinya itu, ini trailingnya dapet nih. Wah akhirnya kita dapat nih yang tik jer. Ini semoga dapet nih bener nih di modoknya nih. Pas dibuka kok begini. Gua ketawa beneran dah. Gua juga ketawa kan? Pas lagi nonton di bioskop tuh, wah gua ngakak banget loh, serius, gak bisa tahan gua. Gua ngakak banget gua. Nah ini juga yang merusak fasenya. Iya, benar. Merusak fase, orang udah trailingnya dapet, loh kok jadi komedi? Dan beberapa adegan action juga komedi lagi. Dari dulu Marvel kelemahan itu sih. Iya sih. Dan komedinya juga kayak gitu lagi yang dipakai ya. Komedi-komedi cringe gitu kan. Kalau emang filmnya komedi kayak Thor Ragnarok atau Thor Love and Thunder pun gitu, iya gue suka. Masih entertaining lah, masih lucu lah gitu. Ekspektasi lu untuk MCU ke depannya apa sih, Tim? Kan sekarang kan pasti udah merosot jauh lah dari segi kualitas kan. Ant-Man juga kita dikecewain lah. Next-nya lu berekspektasi tuh apa tuh? Wah, susah ya. PR-nya Kevin Feige. Soalnya tahun ini juga emang nggak terlalu banyak kayak tahun lalu filmnya kan. Dan yang gua paling paling tinggi menurut gua bisa penyelamatnya di Guardians of the Galaxy Volume 3. Menurut gua salah satunya itu karena gila di trailernya. Please jangan salah lagi gua ya. Please ini bener, maksudnya kayak dramatiknya dapat gitu loh. Semoga juga karena ini film terakhirnya si James Gunn juga, aktor-aktornya juga kayak pada pindah ke DC juga nih. Jadi kayaknya mungkin dimatiin nih karakter-karakternya dan mungkin dramatik juga. Ini juga salah satu yang gue expect dari Ant-Man. Gue kira Scott Lang bakal mati. Iya, gue juga ngeri gitu awalnya. Karena si Kang kan OP kan. Taunya begini. Gitu. Nah kalau misalnya kita lihat film lain kayak Miss Marvel, wah gue nggak mau ekspektasi lah. Ini film
nggak berani lah. Pertama si Miss Marvel di seriesnya agak kurang gitu. Gue juga kurang itu kayaknya CG-nya jelek ya. CGI ya mungkin karena series gitu kan, dan ya plot ceritanya juga ya B aja lah gitu loh. Nah terus satunya lagi kan ini kan bakal gabungin sama Miss Marvel sama si Captain Marvel kan. Captain Marvel. Nah Captain Marvel pun di film pertamanya jelek juga. Sama ya. Bahkan Captain Marvel tuh ini salah satu film yang paling jelek Marvel sih gue bilang sih. Captain Lebih jelek daripada Ant-Man menurut gue. Buat gue ya. Marvel. Captain Marvel. Buat Oke. gue. Iya gitu. Berarti nanti nextnya dia bakal kesalip sama DC dong, menurut lo? Oh ini. Bagian gue nih. Bagian lo nih. Ya, saya lagi, bukannya gue mendiskreditkan Marvel, gue juga suka Iron Man 1 keren banget. Iya. Infinity War, Endgame ya kan? Iya, fase 1 itu nggak ada yang ngalahin lah udah. Ngalahin, tapi ya sekarang DC gue ngeliat project-projectnya James Gunn tau kan? Gua Ya kan? tahu, Dia udah ngeluarin projectnya dan gue hype banget. Ditambah lagi kemarin baru keluar trailer Flash. Iya, kemarin. Menurut lu gimana trailer The Flash? Nah, trailer Flash tuh gue udah reaction di YouTube gue sampai teriak-teriak gue. Nah ini yang gue juga, iya ini tuh salah satunya di situ dia emang mungkin mau fan service. Awalnya gue curiga nih, gue underestimate lah. Ya elah nih Michael Keaton Batman kan. Iya benar. Balik lagi zaman dulu dan karena gue anak 2000-an, nggak relate kan sama Michael Keaton kan. Lu relate mungkin ke Ben Affleck atau Christian Bale kali Christian ya? Bale. Christian Bale. Dari dulu nontonnya Christian Bale dulu gitu, atau nggak George Kimmel yang lebih sampah lagi. Komedi itu mah. Ya. Terus? Nah, iya untuk si siapa namanya si Michael Keaton ini gue nggak terlalu relate. Nggak kayak kalau di Spider-Man kan Tobey Maguire sama Andrew Garfield relate banget tuh. Makanya hype banget. Kalau Michael Keaton enggak. Jadi gue awalnya tuh pas ngelihat ya ada Batman Michael Keaton, ya paling gimana gitu kan. Nggak terlalu. Tapi pas gue ngeliat trailernya, bagus banget. Gue sampai hype sendiri. Kenapa? Karena pembawaan trailernya gitu loh. Cara ya itulah apa ticking bomb-nya dapat tuh yang apalagi yang pas Batman tuh yang set jeda nafas set. Batman. Wah, itu gila. Iya. Berarti lo berekspektasi tinggi ya sama The Flash ya? ya? Wah itu tinggi banget. Nah, gue juga punya pendapat kalau nantinya MC begini terus sih bakalan habis sih sama DC. Kalau emang DC dipegang James Gunn ya, mas, gue nggak bilang ini punya si Zack Snyder gitu. Kalau mungkin Zack Snyder ntar ada ikut campur tangan, gue masih belum bisa. Cuman kalau untuk James Gunn, gue percaya. Gue percaya. Ya. Gue sendiri tuh fans Zack Snyder loh. Gue sendiri tuh fans Zack Snyder. Dari dulu juga salah satu yang nggak pengen Zack Snyder bubar tuh gue. Gue suka banget sama Justice Snyder Cut yang 4 jam itu keren banget. Salah satu the best superhero movie of all time menurut gue itu. Justice League top 5 masuk menurut gue ya. Karena keren banget. Tapi ya mau gimana lagi, James Gunn pengen bawa aktor-aktor baru, karakter-karakter baru juga yang lebih fresh gitu kan. Tapi gue percaya sih somehow gitu dengan project-project kayak bagus gitu kan. Dan kita lihat aja project selama ini Peacemaker, Suicide Squad yang 2 itu bagus semua. The Suicide Squad ya, yang kedua itu bagus anjir. Makanya gue ngeliat warna baru lah di DC kalau ada James Gunn. Dan nantinya kalau misalkan emang DC punya ibaratnya kalau di Marvel kan turning point-nya ada di Iron Man gitu ya. Nah di situ harus punya tuh turning point-nya. Mungkin kalau nanti project Batman dilanjutin, The Batman atau Joker Foliado nih. Yang sama Joaquin Phoenix sama Lady Gaga. Jatuhnya nih. Ya, benar. Yang spin-off maksudnya bukan spin-off, maksudnya universe lain lah. Universe lain dah, individual movies-nya lah. Nah, itu yang menurut gue yang di situ kuat gitu. Yang salah satu yang menguatkan DC, penonton tuh bisa benar-benar respect sama DC menurut gue di project-project yang kayak gitu. Makanya Joker Foliado kan udah ada tuh fotonya kan si sama Harley Quinn, si Lady Gaga ya. Lady Gaga kan. Wah, itu sih nggak mungkin ngecewain sih gue bilang sih. Hah? Nggak mungkin ngecewain sih. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang Joker ya, Project Joker harusnya kalau udah kita kenal Heath Ledger, terus udah nggak ada kan tuh orang ya, terus akhirnya kita nemuin aktor baru, harusnya kita mempertanyakan. Iya dong, anjir kalau kita lahir di eranya Heath Ledger, itu Heath Ledger udah legend pak, udah nggak ada yang ngalahin. Nggak bisa. Gila banget. Tapi di sini kita masih punya ekspektasi besar banget sama si Joaquin Phoenix karena memang dia punya warna Joker yang lain menurut gua. Bener. Iya kan? Dan ada orang yang suka juga sama Jokernya Jared Leto gitu. Gue nggak mendiskreditkan Jokernya Jared Leto ya. Walaupun emang itu banyak pro kontra lah. Ada yang bilang sampah banget, ada yang bilang wah ini tuh punya warna baru lagi gitu. Tapi menurut gue karakter Joker ini diperanin sama Joaquin Phoenix itu benar-benar bikin penonton di situ makin antusias sih. Iya. Lu setuju nggak Tim? Oh setuju banget. Gini, mungkin ya balik lagi nih. Kalau fans DC kenapa di Indonesia dikit? Gue tuh selalu ngomong kalau misalnya emang pertama Warner Bros nih, emang dari dulu kacau gitu loh. Beda sama Disney, emang Warner Bros tuh kacau dari dulu. Project ini dibatalin gitu kan, makanya dari satu film ke film lainnya nggak sinambung nih, nggak nyambung gitu, makanya universe-nya selalu gagal. Nah untuk Joker ini ya balik lagi ini kan bukan universe utama, tapi ini ya betul nih tadi gue setuju banget kasih warna baru dengan
film yang lebih ke arah psikologikal. Iya, bukan bener. komikal gitu loh. Iya. Jujur aja kalau misalnya mau ngomongin Joker terbaik, buat gue masih Heath Ledger. Sama. Iya, Heath Ledger. Karena kenapa? Dia bener-bener Joker yang kayak di komik, tapi ada warna baru juga, realistik juga. Psikopatnya gila, aktingnya dewa gitu loh. Semuanya dapet gitu. Nah, sedangkan Joaquin Phoenix juga gila banget, tapi dengan caranya dia. Jadi dia itu nggak komikal sama sekali, nggak ada yang main tembak-tembak. Tapi dia banyak improvement, ya kan karakternya. Dari segi aktingnya, gila. bagus banget. Joaquin Phoenix sih, gua Long acungin take. jempol sih. Wah, keren banget sih. Itu bener-bener itu bener-bener kayak apa ya, psikologinya kita tuh bener-bener kayak keaduk-aduk kan pas nonton Joker itu kan. Padahal nggak ada superhero, nggak ada villain. Bener-bener cuman orang yang dibully sama masyarakat, jadi segila itu, inilah Joker gitu. Iya, makanya gue bisa berani bilang kalau aktor-aktornya DC itu jauh lebih bagus dibanding aktor-aktornya Marvel. Oh iya? Gak apa-apa nih lu klip, gak apa-apa. Gue berani bilang ini karena menurut gue jauh lebih sulit untuk ngerjain project kayak The Batman, kayak Joker. Jauh lebih sulit dibanding lu acting di Endgame atau Quantumania gitu. Robert Pattinson di The Batman, gila actingnya. Itu metode acting yang dipakai sama dia. Betul. Pakai metode long take, panjang ya kan, terus kamera movement following dari belakang, dan dia harus tahu kamera ada di mana. Dan itu technical banget menurut gue. Technical banget. Yang nggak ngandelin cut to cut gitu. Padahal The Batman itu dia nggak pakai green screen loh. Dia pakai LED. Yes. Pakai LED. Jadi dia tuh bener-bener angle-nya tuh sebenarnya nggak bisa dimacem-macemin. Kalau LED tuh lu nggak bisa se-fleksibel green screen lah. Green screen tuh bisa macem-macem. Ini LED ya karena budget lagi-lagi Batman Warner Bros. Mungkin karena dari dulu Batman fail mulu, kasih segini aja ya, eksperimen gitu kan. Tapi bagus. Walaupun emang jadi gelap banget, kerasa tuh lightingnya agak kurang gimana gitu. Tapi hasilnya bener-bener bisa dimaksimalin banget sama Matt Reeves. Wah, keren banget The Batman. Wow, itu keren banget sih. Dan gua bisa bilang itu The Batman adalah film puitis ya, filosofis gitu. Kayak seakan-akan si Matt Reeves ini ngebaptis kota Gotham gitu. Oh iya, betul. Dan itu nyampe ke gua gitu. Wah anjir, ada air, terakhir air banyak banget di kota Gotham. Wah ini film puitis men, bagus banget gitu. Kalau untuk dari segi superhero movies memang banyak yang orang-orang nggak relate karena adegan actionnya sedikit. Tapi kalau dari story, lawannya siapa, The Riddle, dia pakai konsep Riddler juga, ada 7 Deadly Sins manusia gitu-gitu. Wah itu, pas gue ngeliat teorinya, gue lebih suka dengerin teori-teorinya di The Batman gitu dibanding ke film Marvel sekarang. Tapi menurut lo nih, terakhir, kalau emang nantinya DC berkembang, terus Marvel semakin merosot turun, penonton-penonton Marvel ini jadi pindah haluan ngikutin komiknya DC nggak sih menurut lo? Oh, gue bilang bisa. Bisa banget? Bisa banget. Kenapa? Karena gue percaya sama pendekatan James Gunn. Kenapa gue di zaman Zack Snyder gagal nih? Ya. Padahal Zack Snyder secara filmnya menurut gue nggak jelek kok. Emang ada beberapa yang sampah tuh kayak Harley Quinn, itu kurang menurut gue. Rata-rata gue suka sebenarnya film-film Zack Snyder. Tapi kenapa gagal? Karena nggak relate nih sama masyarakat Indonesia. Masyarakat pengennya yang lebih colorful, yang lebih enak untuk ditonton, ceritanya simple, actionnya banyak gitu kan, komedi lebih dapet. Nah, Zack Snyder kebalikannya tuh. Berat, ceritanya ribet, dramatik, terus lebih main pikiran, gitu kan. Jadi ya, setuju gue. Iya, komedinya juga dikit banget kan. Watchmen bagus Pak, Watchmen. Justice League gitu. Justice League dikit banget komedinya dibandingkan Marvel. Makanya masyarakat ya pasti Marvel. Tapi dengan ada James Gunn gitu kan, kita lihat aja project-projectnya di God of Galaxy, Suicide Squad, kurang komedi apa, kurang colorful aja gitu lah. Jadi semuanya pasti bisa dibawakan dengan dia dengan sesuai tone filmnya aja gitu, sesuai konsep. Misalnya dia ada project Swamp Thing, DC. Itu kan horor, pasti dia buat horor. Dia pernah sutradarain Brightburn kok, yang horornya gila banget gitu. Ya pasti dia bisa bawain dengan tone yang dark banget. Tapi ketika misalnya di film Creature Commandos misalnya, yang lawak-lawak banget, ya pasti dia colorful lagi. Iya, benar. Pasti bisa nyesuaiin tuh. Gue paling tunggu-tunggu projectnya dia yang Robin. Oh, Batman. The Grave and the Bold. Iya, itu keren banget tuh kayaknya. Jadi, gue setuju banget sama lo. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas tentang banyak banget Ant-Man ya, and the Wasp, Quantumania yang baru aja kita tonton. Kalau dia ratingnya 6, gue 5 lah. Tapi basically, lo berharap Marvel nggak kayak gini lagi ya kualitasnya ya? Oh iya dong, pengen dong. Gue tuh pengen tuh bukannya DC di atas Marvel, pengennya saling-saling inilah, saling lawan lah gitu ya. Oke, sukses deh ya buat konten lu ya, Tim. Thank you. Gue berharap konten lu tuh bisa membukakan mata masyarakat, apalagi pencinta Marvel tuh biar nggak toksik lah kalau di kolom komentar. Gue selalu bilang, ya itu mah biasa kalau pendapat orang kayak gini, lo hargain aja yang namanya film kan subjektif kan, masalah selera. Tapi terima kasih banyak ya Tim mau ngobrol-ngobrol sama gue dan nanti sukses selalu, sehat-sehat. Semoga konten lu nanti yang The Flash
bakalan gue tonton nih konten lu nih. Lu bakalan nge-react seperti apa nih filmnya, review seperti apa nih. So, teman-teman semua, kalau misalkan kalian ada review tentang Ant-Man, tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya ekspektasi nantinya MCU bakal kayak gimana, dan DC juga bakal seperti apa di bawah naungan James Gunn, tulis juga di kolom komentar. So, terima kasih banyak Timothy sekali lagi. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. So, sampai bertemu di Breakdown Bros Podcast episode selanjutnya. Bye-bye guys.